Halo guys, nama gue Stevan dari StefTech, dan di video kali ini seperti kalian request, kita bakal review Google Pixel lagi. Ini yang HP X flagship, tapi sekarang harganya udah turun banget ya. Masih nggak terlalu tua juga, baru 2 tahunan umurnya, yaitu si Google Pixel 9 Pro XL. Kita bahas dulu untuk harga dan kondisi seperti apa gue belinya. Harga, gue beli di harga segini, yes 11,4 juta, dan nggak seperti kalian yang paling benci di Google Pixel, storage sedikit. Ini lumayan oke lah, di 11 jutaan, dapat RAM 16GB, internal storage 256GB, dan udah bea cukai. Jadi aman, gak ada masalah. Gue beli di Orange Shop seperti biasa. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, sama juga dengan wallpaper yang ada di video ini. Kita langsung aja bahas untuk si speknya dulu. Spek kalian bisa lihat di sini, dia pakai Google Tensor G4, terus dia punya layar LTPO yang pastinya 6,8 inci, UFS 3.1, Android udah sampai Android 16, jadi masih ada 5 tahun lagi. Software support, Victus 2, Gorilla Glass-nya, Type-C 3.2, dan juga punya baterai di 5065 mAh baterai yang bisa fast charging di 37 watt aja. Sangat kecil untuk zaman sekarang, tapi ya namanya juga bukan HP Cina ya. Kita langsung aja unboxing. Jadi seperti biasa Orange Shop sih packingnya agak sedikit unik, super duper safe ya, dikasih kayak beberapa segede gaban gini, tinggal disobek dan ya diputar-putar aja harusnya aman. There you go. Dikasih box kecil lagi, dan di sini harusnya ada si Google Pixel 9 Pro-nya. Jujur gue sampai sekarang masih suka banget review Google karena something spesial aja gitu, material U dan si Google Pixel itu ya menurut gue. Dan gue udah pernah nge-review yang 8 Pro XL yang ada Day in the Life juga, jadi kayaknya gue bakal buat Day in the Life juga buat si HP ini. Tapi ya 8 Pro XL itu udah mantep banget ya, HP paling mahalnya dan it's pretty good. Kalau gue sih ya, kalau misalnya kalian gak apa-apa sama garansi dan HP yang gak ada di Indonesia, daripada beli iPhone 15 sih mendingan Google Pixel 9 Pro XL sih, kalau menurut gue much better. Tapi ya mungkin ini bisa menjadi HP yang bikin para penyepong iPhone pindah haluan, karena ini paling mirip sama iPhone. So seperti biasa, kalau di Orange Shop dia dikasih boxnya, walaupun boxnya bukan box yang original Google Pixel, tapi dia bisa dibilang aksesorisnya ori level, jadi bisa dipakai dan dia komplit banget biasanya ngasihnya. Bukan sponsor ya, tapi Orange Shop dari dulu sampai sekarang sih, dari zaman Google Pixel 3 masih one of the best untuk masalah jual Google Pixel. Walaupun memang orangnya agak dingin, tapi ya it's fine lah. At least dia produknya absolutely amazing ya. Dingin kayak Aino Koji. Let's go, kita langsung gunting aja dan buka. Dan di sini dikasih casing yang bukan casing chip-chip juga, so that's good. Terus dikasih si Google Pixel 9 Pro XL-nya. Nah, damn. Gue sih semenjak Google Pixel 9 ke atas, desainnya gue paling suka sih. Kerasa paling dewasa gitu, kerasa udah mature desainnya dibanding sama Pixel-Pixel sebelumnya ya. Sebelumnya tuh kerasanya kayak beta gitu loh. There you go. So biasa dia pakai packing yang kayak eco-friendly seperti ini. Kita lihat aja. Kondisi sih biasanya harusnya semi-like new ya. Kalau gue lihat di deskripsi produknya di 98% kemulusannya. So, di sini kita dapat apa aja? Wow, ini nempel plastiknya. There you go. Dapat HP-nya sendiri, kita pinggirin dulu aja. Dan kita dapat charger aja. Cuma itu aja, yap, yang pasti, dan juga ada manual. Dikit banget sekarang, Google memang gak sekomplit dulu ya. So, kita ambil dan yap, sudah dikasih pre-apply screen protector sama si sellernya, dan ini tuh kalau nggak salah, yes, pre-apply-nya tuh dia hydrogel yang gue lebih suka daripada plastik. Cuma segitu aja di boxnya, kita di packing aja dulu, kita tutup lagi dan kita fokusin aja ke si HP-nya. Oke. Packingnya sih kalau Google Pixel simple banget ya, ya namanya juga HP Amerika. There you go. Seperti ini untuk Google Pixel. Damn! Yang gue suka sama Google Pixel, look at that black color. Mungkin ini gue gara-gara pakai mousepad, gara-gara nggak pakai mousepad kelihatan kayak blend in ya. Gue pakai mousepad dulu deh. Nah ini misal kalau pakai mousepad lebih kelihatan lah ya harusnya ya. Nah, damn, that looks good. Gue sih suka banget itemnya Google Pixel, dan overall untuk masalah kemulusan kita cek dulu, nggak ada dent. Sini nggak ada dent. Ya ini kayak like new banget sih. Ada sedikit juice di Type-C-nya, tapi overall belakangnya mulus, dan ya desain Google Pixel 9 ke atas, 9, 10, Pro XL, Pro biasa, I really like it. Bener-bener kerasa bagus ya, gue paling suka sih kayak desain HP masih Pixel. Si visor gininya tuh yang bikin bagus ya, kalau kayak gini. Kalau kita taruh di table, dia nggak bakal goyang-goyang sama sekali. That's great. Tapi ya kita bahas dulu aja untuk yang pastinya, yang prima donna Google Pixel, kamera kualitinya. Kamera dia setupnya triple kamera, main kamera di 50 megapiksel, ada optical image seperti stabilization. Kamera kedua telefoto 48 megapiksel, itu periskop jadi bisa 5 kali, dan kamera ketiga ultrawide di 48 megapiksel. Lumayan luas juga. Video recording kamera belakang bisa sampai 8K 30 tapi pakai upscaling jadi 4K 120 maksimalnya native, dan kamera depan di 42 megapiksel dan bisa record di 4K 60. Jadi speknya absolute flagship ya. Yang pastinya karena ini kan versi pretty much ultranya Google Pixel ya. Jadi ya, yang pastinya top of the
lain. Oke, so seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti kita bakal bahas gimana untuk video quality, foto quality, dikit-dikit aja foto, gimana haptiknya, speakernya gimana, UI-nya gimana, apakah tensor masih panas, dan yang pasti terakhir kita bakal, ya, sedikit main game dikit lah. Penasaran gue main game kayak NTE gitu, apakah enak di HP ini. I'll be back. Oke guys, udah gue setup. Seperti biasa, kalau mau wallpaper gue bakal taruh link di deskripsi. Kita tes dulu untuk fingerprint. Dia fingerprintnya pastinya untuk Google Pixel ini salah satu yang terbaik ya. Udah pakai ultrasonic, jadi harusnya sih nggak seburuk Pixel-Pixel sebelumnya. Kan seperti kita tahu Google Pixel terkenal dengan fingerprintnya yang agak dog shit. Jadi kalau misalnya kita mau tes, 1, 2, 3, boom. Lumayan cepat ya. Coba lagi. Tuh, cepet banget. Kita gini aja, khas ultrasonic, langsung kebuka. Jadi ya, untuk fingerprint ini pretty much sudah flagship level, cepet banget, dan sangat secure yang pastinya. Dan kalau misalnya pakai kayak hydrogel kayak gini, lebih cepat yang pasti daripada pakai tempered glass yang agak lama. Kalau misalnya ultrasonic ataupun optical. Untuk Android sendiri, bisa kita lihat udah di Android 16, dan jujur ya, material U Android 16 sih gue jujur suka banget ya. Di zaman dimana HP-HP sekarang tuh lebih ke liquid glass, ngikutin Apple ya. Ini material U-nya actually pretty good. Gue suka, kerasa original aja gitu, dari atas sini, dan overall bagus. Dan sekarang juga kita bisa matiin nyalain wifi langsung dipencet, nggak kayak di Android 15. Dan untuk Android yang pasti Android 16. Terus untuk software support bagaimana? Masih dari 5 tahun, jadi ya harusnya masih bisa support sampai Android 21, so that's good to hear. Dan untuk layar gue udah cek juga, dia nggak ada masalah. Cuma yang gue rasa ini layarnya memang bezelnya untuk kelas HP to the max ya, tahun 2024 even, dia bezelnya nggak tipis-tipis amat. Bisa kita lihat, agak tebal ya, walaupun dia simetris, cuma dibanding sama HP zaman sekarang yang tipis banget, ini agak sedikit tebal. Kualitas layarnya gimana? Bisa kita lihat, pakai wallpaper Nanali, gak se-vibrant yang gue kira, ini warnanya lebih ke arah Apple. Memang HP ini tuh bisa dibilang kayak Androidnya Apple ya, makanya gue tadi di awal video bilang, kalau kalian para pecinta iPhone, pakai ini pasti bakal suka juga gitu, karena dia mirip banget, even dari layar pun ini kayak Apple gitu loh, jadi nggak terlalu vibrant kayak Samsung, tengah-tengah lah, lebih ke natural layarnya. Gue cukup suka juga sih, not bad. Dan untuk haptic bagaimana? Nah, haptic di Google Pixel never miss. Di sini juga bagus ya, nggak terlalu powerful, nggak terlalu weak, pas banget dan kerasa bulat, kerasa kayak nonjol keluar dari HP-nya haptic ya. Masih the best menurut gue sih untuk masalah haptic. So that's good. Performance gimana? Yang pastinya kalian bakal penasaran banget. Dia pakai 4 nanometer Google Tensor G4 yang on paper speknya even tahun 2024 pas rilis pun biasa aja, apalagi tahun sekarang lebih lemah. Tapi jujur ya, walaupun dia bukannya paling kenceng, speednya oke loh. Tetap kerasanya kayak pakai HP flagship, mungkin berkat si UI-nya yang enteng ya, tapi overall kerasa kenceng, buka aplikasi kenceng, UFS 3.1 juga walaupun bukan 4.0, tapi kenceng juga. Dan yang bikin gue lumayan salut, dia nggak panas juga. Tadi gue download banyak aplikasi, login cuma anget dikit aja, jadi ya at least kayaknya setelah G4 ya, G4 terus G5 di Google Pixel 10, dia hit manajemennya udah lebih baik. Cuma kayaknya kalau main game yang pasti bakal buruk juga sih. Tapi kemarin gua tes Pixel 9, not bad sih untuk masalah gaming performance-nya. Gimana kalau misal untuk speaker? Speaker Google sekarang nggak sebagus dulu, menurut gue lebih ke mid ya, kayak Samsung lah speakernya. Detailnya oke, tapi agak lacking dari soundstage dan bass-nya. Kalau misalnya kita mau nonton videonya Charlie, or something like that, I made a video spitting on those degenerate parasites that would go. Oke ya, menurut gue sih dibanding sama Samsung, speaker di Google Pixel 9 Pro XL lebih bagus, lebih kerasa bassy, lebih kerasa tebal suaranya. Tapi ya, tetap kalau misalnya dibanding sama iPhone 17 Pro Max ya, bagusan di iPhone ya, itu masih lebih amazing. Tapi ini udah one of the best kok. Yang gue suka, dia bassy tapi at least clear suaranya. Next, gimana kira-kira untuk si kamera quality-nya? Kita langsung aja tes ya. Kamera ini pastinya salah satu primadona Pixel dari zaman Pixel 1 seperti kita tahu. Jadi coba kita foto si ini nih. Seperti biasa, Hachiroku-nya Fujiwara Takumi. Dan pertama kita foto aja pakai main kameranya. Main kamera seperti ini. Dan ini pakai ultra wide-nya. Gue penasaran apakah ada autofocus ultra wide-nya. Dan ada guys, jadi bisa untuk makro juga ya. Jadi ini ultra wide-nya seperti ini nih kalau pakai ultra wide. Dan bisa dideketin juga, kalau misalnya kalian mau dideketin nih, bisa juga seperti ini. Dan ini untuk telefoto. Tapi ya kualitasnya sih masih bagus banget sih. Masih detail, konsisten, dan yang gue suka warnanya juga masih oke ya, khas Google Pixel. Masih bagus sih, masih bagus. Kita langsung ke video recording. Nah, video recording ini kita bisa nge-record di 8K, tapi yang pastinya ini bakal di boost video ya, di upscale, dan biasanya lama banget juga, jadi kita record di 4K 60 aja.
Oke guys, ini dia video gue ini pakai resolusi 4K 60 di Google Pixel 9 Pro. Yang pastinya karena ini HP flagship, kalian bisa gonta-ganti lensa ya. Ini main lens, ini ultra wide-nya, dan ada autofocus, so that's good. Dan ini untuk telefotonya. Telefoto sendiri dia fokusnya ya segini, oh bisa lumayan fokus ya, segini nih. Damn. Lumayan oke ya, kalau bisa kita coba buka mobilnya nih, si pintunya ini bisa fokus banget kayaknya. Keren ya, nice. Dan untuk noise bagaimana? Improvement, not bad ya. Gak seburuk kayak Pixel 8 atau Pixel 7. Jadi nice, cuma warnanya agak sedikit terlalu pudar aja sih. Selain itu fine. Yaudah kita balik lagi ke Google lagi, S25 Ultra. Jadi ya, seperti itu untuk kualitas di 4K 60. HP juga agak anget pas ngikut 4K 60, tapi ya way better tetap ya, nggak separah itu. Tetap kalian Pixel kalau masalah video recording 4K 60 itu masih agak banyak noise ya dibanding sama kayak Samsung gitu. Oke, kita coba aja tes yang terakhir gimana kalau misalnya kita main Neverness to Everness ya. Gue penasaran nih gimana HP buat main game yang open world kayak anime GTA kuat atau enggak. Jangan pakai UFS 3.1, itu bukan chipset yang, bukan storage yang paling kenceng ya. Tapi 3.1 not bad kok. Cuma ya, I don't know why, kenapa dia pakai 3.1 ya, kenapa nggak 4.0 aja. Dan kita nggak bakal skip juga, kita gedein dikit brightness-nya biar kelihatan. Yap, verifying resource-nya ya agak cukup lama ya, agak cukup nunggu, tapi it's fine, I guess it's fine. Gue taruh sini dulu sih Hachiroku-nya, takutnya bikin nggak fokus. Tapi overall sih dipegang di tangan gini nih kerasa kayak megang HP premium man, still. So, udah masuk, loadingnya nggak terlalu lama sih ya untuk kelas Google Pixel. Keep in mind ini Google Pixel, salah satu HP paling buruk buat main game ya. Tetap sih kalau misalnya kalian kayak versatile gitu ya, iPhone masih paling oke buat gaming ya. Jadi kita lihat, dia defaultnya di smooth low. Coba kita bisa naikin ke balance nggak at least ya. Balance FPS 60. Oke, kita coba. Nggak ada frame gen kan? Oke, nggak ada. Nah, dia kuat nggak main di sini? Oke, enak. Kita loncat. Kenapa jadi ke kamera? There you go. Sorry. Oh my god, no, my man. Mati deh gue. Oke, balance oke loh. Smooth, balance. Gimana kalau kita naikin ke ekstrim? Oke nggak nih? Paksa aja bos. Apakah 60? Wow, masih enak ekstrim. Oke. Gimana kalau kita ke cinematic to the max? Kita lihat. Gas. Apakah bisa? Ya masih 60 loh. Masih 60 FPS ini. Jadi ya, walaupun Pixel Google Tensor bukan yang paling bagus, tapi kekunci goddammit, sorry guys, ketukar power button-nya. Tapi ini masih sangat smooth. Ini kenapa kontrolnya kayak gini? Kontrolnya, there you go. Kontrolnya tiba-tiba ngebug. Oke. Kita coba ke jalan, kita naik mobil bentar aja. Kalau battle gitu, oke ada starter ya. Awal-awal biasa gitu sih. Setelah itu harusnya aman. Tapi overall di max setting, mata kanan masih bisa loh. Panggil mobil, where's my car? Oh ini di sini. Oke ya. Cinematic masih bisa. Tapi emang game ini sih enteng ya. Gue denger juga ada kalian di komen di bawah pakai Snapdragon 865 aja bisa di cinematic. Jadi harusnya ini juga bisa ya. Cuma kayaknya nggak fully rendered apa gimana ya? Kok grafiknya nggak sebagus yang gue kira ya sinematiknya? Renderingnya di low, kenapa ini? High end dong. Aneh. There you go. Much better. Tapi ya, smooth loh ini. Not bad ya. Ada stutter dikit-dikit tapi wajar lah. Mungkin dibantu sama RAM juga yang besar, I don't know. Wah ini enak loh. Kalau kalian masih main game ini, pretty good. Temperatur sendiri bagaimana kira-kira? Kita main sekitar berapa tadi? 3 menitan lah ya. Nggak cepet panas juga loh. Jadi, ya Google Tensor semenjak GeForce udah nggak seburuk yang kita kira ya. Gaming performance cukup bagus, dan it's actually playable. Not bad. Cuma emang banyak starter, mungkin tetap kayaknya best sih menurut gue di ekstrim aja kali ya. Ekstrim kayaknya paling oke deh, jadi kayak nggak terlalu berat banget.
Tapi overall, main NT bisa loh. Smooth juga, responsif juga, so that's good. Nice. Nanti kalau kalian mau lihat lebih lama lagi, bisa cek aja minggu ini di gaming testnya lebih detail di channel satu lagi. Tapi untuk sekarang, segitu aja. First impression kira-kira gimana Google Pixel Pro 9 XL. Jujur ya, kalau gue suruh pilih sih, first impression daripada iPhone 15 yang kelihatan tua, layarnya belum LTPO, kameranya cuma 2, mid ya. Mungkin dia bagus dari iPhone hanya dari video recording dan gaming performance-nya. Tapi selain itu, this is just way better. Yes, ini nggak resmi, tapi kalau misalkan oke sama itu, lebih premium. Karena ini kan rivalnya iPhone 16 Pro Max ya sebenarnya ya. Jadi wajar lah gitu kenapa dia kerasa banget lebih premium daripada iPhone 15 yang harganya mirip-mirip. So, first impression seperti itu sih. It's good. Dari harga 11 juta sih, udah bea cukai juga. Kalau misalkan Pixel lover, ini upgrade yang kerasa banget. Even dari 7 Pro XL pun ini kerasa banget menurut gue sih ya, untuk upgrade-nya. Cuma segitu ya videonya. Minggu depan seperti biasa bakal ada full review-nya. Mungkin gue juga bakal buat day in the life-nya, jadi stay tune aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi next week dan pekan kerja ini untuk gaming testnya. Bye!